something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau random reading ya, jadi mau ngelihat kartunya ngajakin ngobrol tentang apaan. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah, berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan dalam jumlah yang terus bertambah, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Ada apa ini ya kira-kira? Oke. Mudah-mudahan sesuai dengan kondisi kamu. Love's Secret, wah. Ini adalah sebuah cinta yang dirahasiakan ya. Sebuah cinta diem-diem. Biasanya kayak gini adalah cinta segitiga atau segi empat. Segi lima ruwet amat. Bisa sih, segi lima, segi enam gitu bisa aja ya. Misalnya selingkuh, terus pasangannya selingkuh juga, nah ternyata selingkuhannya pasangannya itu juga selingkuh lagi. Aduh, pusing dah. Gitu. Itu cinta segi enam. Taking the plunge. Oh, sedang menyelami. Oke. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Wow. Ada erotic bliss. Waduh. Ada erotis-erotis gini gimana? Ini ternyata ceritanya begini. Cariosnya begini ya. Cariosnya begini. Jadi ini khusus memang buat kamu yang terlibat dengan cinta yang dirahasiakan. Cinta dirahasiakan itu bisa jadi misalnya kamu kayak apa namanya? Cinta ngumpet-ngumpet itu apa sih istilahnya? Oh my god, kok Bunda bisa lupa ini ya? Secret apa sih ya? Backstreet. Oh my god, susah banget ya. Bisa misalnya cinta backstreet ya. Backstreet love. Apa sih? Pokoknya backstreet gitu ya. Atau memang sebuah cinta segitiga yang perselingkuhannya itu diumpetin dari pasangannya, entah pasangan kamu atau pasangan dia ya, bisa lah pokoknya namanya juga love secret atau cinta dirahasiakan ya. Tapi gini, eh ini kamu sama pasangan kamu, ini lagi manis-manisnya, lagi indah-indahnya, lagi lucu-lucunya gitu loh. Kenapa? Karena kamu sedang mendalami perasaannya dia. Dia pun sedang mendalami kepribadian kamu. Kalian saling mendalami sampai dalam banget ya. Dan di dalam hubungan ini, wah ini nih yang asik nih. Ada sebuah letupan erotis ya. Letupan erotis. Jadi kalau misalnya kamu ngobrol sama dia itu kamu merasakan kayak ada sebuah gairah. You want to make love, making love out of nothing at all, making love gitu ya. Mari kita nyanyi sama-sama. Lebih baik making love, jangan make war. Make war. Bunda ini medok banget sih bahasa Inggrisnya. Jadi apa ya? Secara erotis ini memang, aduh, memang ada satu ketertarikan atau ada satu dorongan yang luar biasa gitu rasanya ya. Nanti kita mau cari ya apa yang dia bayangin. Kita mau cari gitu loh pendapatnya dia yang dia pikirkan tentang kamu. Karena kan ini kan lagi anget-angetnya nih gitu loh. Lagi hot-hotnya, lagi cinta-cintanya gitu ya. Jadi kita akan buka semuanya, bongkar semuanya tentang apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain tentang kamu ya. Ya nanti kalau waktunya cukup kita akan lihat where this relationship heading to, kemana sih nanti ya relationshipnya ini akan mengarah gitu ya sayangnya. Oke, sekarang kita cocok dulu untuk energi dia. Kita lihat dulu energinya dia. Oke. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Belum apa-apa udah. Ya, Bunda suka gini ya kalau ngocok.
Ini adalah energi seseorang yang kamu tuju ya. Jadi kamu silakan fokus, mudah-mudahan energinya dia terciduk kali ini. Ada siapakah kali ini? Mudah-mudahan seseorang yang kamu ingin tahu. Kamu ingin tahu apa ingin tempe? Ayo bilang. Itu terciduk energinya kali ini ya. Oke, kita lihat ada siapa. Wow, di sini ada Gemini, Aquarius, Libra. Oke. Dan kemudian di sini juga ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Kemudian di sini ada Sagittarius, Aries, Leo. Ini sudah 9 zodiak muncul. Apakah semua zodiak akan muncul? Kalau misalnya semua zodiak muncul berarti lagi banyak yang kayak begini. Oke. Masih sama Bunda, tinggal nunggu nih elemen airnya keluar atau enggak. Nah kan, iya, semua zodiak muncul ya sayang, berarti memang banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Oke, sekarang kita tarik dulu inisialnya dia. Mudah-mudahan, karena ini semua zodiak masuk, mudah-mudahan ini bisa tersaring lewat inisialnya ya. Inisial mereka yang terkoneksi dengan yang menonton video ini, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Inisial mereka yang terkoneksi dengan yang menonton video ini, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, enough. Bunda rasa cukup ya. Ada Kakilo, ada Ye Yengki, ada Fevivo, ada A Alpha. Oke. Ada E Eko, ada D Delta, ada W Warsawa, ada F Fanta. Ada B Bravo, ada L Lunamaya, ada X Extra, ada P Papa. Kemudian ada U Ultra, ada T Tango, ada J Jakarta, dan ada N Nona. Ada 16 inisial. Ada 16 inisial di sini ya. Oke. Kita lihat dulu situasinya gimana. Ya. Ini sepertinya dia memang udah punya pasangan karena di sini muncul energinya seseorang, someone else ya. Muncul. Dan ya ini memang orang memang ini sih memang apa ya, maksudnya memang dia cukup dominan, cukup bersambut gitu sama kamu ya. Cukup bersambut dan dia adalah seseorang yang intens ya komunikasi dengan kamu. Ya namanya juga lagi sayang-sayangnya. Dia belum berada pada fase kayak mau memilih. Ya belum kepikir tentang hal itu. Karena kenapa? Kan memang udah dorongan suka, sayang, cinta. Plus ada nafsu-nafsunya gitu ya. Jadi ya nggak kepikir gitu di depan nanti mau bagaimana, udah dijalanin aja. Jadi dia belum berada pada tahap kayak mau membuat pilihan. Ya, belum di situ memang. Oke, orang ini memang datang menawarkan cinta dan menawarkan perasaannya kepada kamu. Ya, di sini ada Knight of Cups ya. Jadi ya memang begitu ya, memang lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya gitu sama kamu ya. Oke, sekarang Bunda kalau gitu mau tarik dulu untuk perasaannya dulu. Nanti Bunda mau tarik untuk erotical thinkingnya dia. Karena kan ini memang ada erotis blissnya ya. Artinya dia juga memikirkan sesuatu gitu sama kamu. Nah, nanti kita lihat yang panas-panasnya ya. Tungguin. Sekarang kita cek dulu perasaan dia kepada kamu. Oke, kita pakai kartu ini aja ya. Kartu Sada. Tunggu dulu. Sabar. Ini loncat-loncat karena dia ukurannya berbeda-beda ya. Karena Bunda motong sendiri, nggak pakai alat potong. Jadi ukurannya berbeda-beda, ya begini deh. Oke, kita akan lihat. Ntar kocek sekali lagi, biar mantap. Perasaannya dia bagaimana ke kamu? Pasti biasanya konflik ya, karena ada someone else. Atau cinta segitiga itu biasanya konflik-konflik sendiri. Konflik-konflik itu maksudnya di dalam itu kayak berantem-beranteman sendiri gitu ya. Kayak lagi pada main ML, Mobile Legend. Oke, dia bilang kita bisa memulai kembali ya segala sesuatu yang memang
Bisa jadi sebelumnya dia sudah punya hubungan dengan kamu ya. Bisa jadi ini adalah seseorang yang terputus hubungannya sama kamu, dan ini dia memang yuk mulai gitu, memulai kembali karena memang ya gimana ya, namanya juga lagi dorongan atau hasratnya sedang sayang gitu sama kamu ya. Cuma ya ngomong, nggak tergesa-gesa, nggak buru-buru, udah nggak usah buru-buru gitu loh. Memang kita butuh waktu karena Pak, ya kondisi kan ya. Kondisi. Kondisi cinta segitiga itu kita memang nggak bisa buru-buru, nggak bisa di ultimatum gitu, nggak bisa ya. Jadi memang dia butuh waktu. Jadi sebetulnya kalian berdua butuh waktu. Iya, iya dia tergoda sama kamu. Tergodanya pakai banget-banget ya. Tergoda banget sama kamu sampai dia bener-bener nggak bisa kontrol lah ya. Hati-hati kepleset ngomongnya ya, kontrol. Jadi, bunda ngeres banget. Enggak. Jadi dia memang tergoda sama kamu ya. Kamu terlalu menggoda untuk dilewatkan. Ya, cuma kondisinya berbeda. Kamu sama dia memang kondisi berbeda. Ya, bisa jadi mungkin begini ya, salah satu dari kalian ini, yang satunya single, satunya udah punya pasangan. Ini yang jelas dia udah punya pasangan. Walaupun ini bisa vice versa ya, bisa sih. Vice versa bisa banget. Nah, salah satunya udah punya pasangan. Jadi, ya kondisinya beda ya. Buat yang single, buat atau janda atau duda, pasti beda dengan seseorang yang udah punya pasangan. Seseorang yang punya pasangan itu tidak sebebas merpati, tidak sebebas single, duda ataupun janda, ya. Karena ada hati yang mesti dijaga, ada keluarga yang mesti dijaga, banyak riwah ya. Cinta segitiga memang biasanya selalu riwah ya. Tapi gimana? Dia itu udah tergoda sama kamu, udah terkintil-kintil, udah terkiwir-kiwir ya, takkan ada yang bisa mengganti dirimu di hatiku. Jadi gini ya, dia merasa dalam perjalanan kehidupannya itu dia kayak seolah belum pernah ketemu sama orang seperti kamu. Yang seistimewa kamu gitu ya. Mungkin karena kamu telurnya dua, jadi kan istimewa gitu. Biasanya martabak gitu sih. Telurnya dua tuh apa sih? Nasi goreng ya, nasi goreng istimewa. Jadi memang sepanjang hidupnya, baru sekarang ini, dia merasakan sudah bertemu dengan seseorang yang spesial, someone special. Jadi dia ngomong nggak ada deh, aku cuma mau kamu. Nggak ada kok yang bisa gantiin kamu gitu ya. Bahkan termasuk em, pasangan sah sendirinya, pasangan sahnya pun juga tidak bisa menandingi kehadiran kamu gitu di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Ya, this is it. Memang lagi, ibaratnya kayak lagi gelap mata, lagi buta gitu loh. Lagi kasmaran banget. Nah, itu kayaknya kata paling pas tuh kasmaran ya. Oke. Nah, kalau orang kasmaran ya, orang namanya juga orang lagi kasmaran. Orang lagi kasmaran itu akan menghasilkan hormon-hormon seperti kayak oksitosin, terus kemudian hormon dopamin, melatonin, yang kayak gitu-gitu ya. Dan hormon-hormon tersebut, you know what? Hormon-hormon tersebut itu menghasilkan nafsu. Ya, jadi makanya nggak heran kenapa kalau orang misalnya orang jatuh cinta, itu bawaannya tuh pasti nafsu gitu loh. Ya karena memang ke situ gitu. Hormon tersebut memang diciptakan supaya manusia itu berkembang biak gitu ya. Oke. Nah, sekarang jadi bunda mau cek, mau lihat nih, oke. Terus apa yang dia bayangin tentang kamu dalam sisi erotis ya? Dalam sisi erotis. Habis ini nanti kita akan buka lagi bagaimana pikiran dan pendapatnya tentang kamu ya. Kamu di dalam hatinya atau sosok kamu di matanya itu adalah sosok yang seperti apa? Kita buka dulu untuk sisi erotisnya, oke? Secara erotis gimana sih? Oke, well. Wow. Ini puternya siang apa malam ya ini? Bunda kadang-kadang karena yang ngatur apa jam tayang biasanya asisten bunda ya. Mudah-mudahan, maksudnya kalau ini keluarnya siang-siang kan jadi gimana gitu, gigit jari. Jadi dia itu ngebayangin, you know what? Dia ngebayangin untuk oral kamu ya. Kalau misalnya kamu perempuan,
Dia ngebayangin kayak gini nih, lihat nih gambarnya ya. Oh my god. Tahu ya? Jadi dia ngebayangin adegan kayak gini nih. Ya. Namanya fellatio ya, fellatio. Jadi bermain-main dengan lidahnya. Mengoral dirimu fellatio ya. Nah, kalau dianya perempuan, kamunya laki-laki, ini pun dia juga menyukai untuk mengoral dirimu. Dia suka ternyata. Ya. Dia suka yang namanya blowjob. Oke. Blowjob itu bukan situs cari kerjaan ya, jangan salah. Nanti ini lagi, Bunda aku udah masukin lamaran di blowjob. Diketawain nanti. Ya, melakukan blowjob. Blowjob itu oral lah ya. Oke, mudah-mudahan di sini semua yang nonton adalah orang dewasa ya. Oke, by the way, Bunda udah setting untuk tidak ditonton oleh anak-anak. Ya, oke. Jadi ini bayangan dia. Ya, seerotis ini bayangan dia, semesum ini bayangan dia. Dan itu sebetulnya wajar, karena memang kalau orang jatuh cinta ya begitu ya. Orang jatuh cinta bawaannya begitu. Wow, oh my god. Ini gimana coba? Aduh, biar gambar yang bicara. Tahu nggak pikirannya dia apa? Pikirannya dia itu kalau misalnya dia lagi ngobrol sama kamu atau berdekatan sama kamu, dia udah bayangannya pengen ngeremes. Ngeremes 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 ya. Ngeremes ngeremes neneknya kamu. Jadi gitu ya. Kalau misalnya kamu perempuan, dia laki-laki. Dia udah pikirannya udah seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kamu laki-laki dan dianya perempuan, dianya yang lagi pengen diremes gitu ya. Jadi dia ngebayangin dianya yang diremes. Diremes, remes, remes ya. Remes itu nasi remes ya. Nasi remes itu banyak dijual di warteg-warteg. Oke. Jadi ini bayangannya dia tuh sederti itu gitu loh. Semesum itu gitu ya. Oh my god. Mudah-mudahan ini bukan aliran BSDM. BSDM apa BDSM sih kok Bunda lupa ya? Mana duluan ya, D apa S ya? Jadi ini sih nggak begini-gini amat ya, nggak gini-gini amat. Pikirannya tuh nggak gini-gini amat. Serem banget kalau misalnya beneran gambar bicara ya. Ini dia cuma ngebayangin kalau misalnya kamu ditelentangin itu bentuknya kayak gimana. Ya, dia ngebayangin kok misalnya kamu ditelentangin, waduh bentuknya kayak gimana. Dia ngebayangin kamu naked, naked ya bukan nekat ya. Naked itu telanjang, jadi ngebayangin kamu seperti itu. Dan dia ngebayangin kamu kalau misalnya menggeliat-geliat. Dia ngebayangin kok misalnya kamu bergelinjang-gelinjang. Ih, geli gitu ya. Uh, mudah-mudahan ini tayangnya malam ya. Biar pagi-pagi tuh pikirannya nggak piknik kemana-mana gitu. Aduh, ini serem amat nih gambarnya. Dia juga apa ya? Ya namanya orang tuh punya imajinasi ya. Punya imajinasi apa ya? Ini memang alirannya mungkin termasuk aliran-aliran yang hardcore gitu loh. Aliran hardcore tuh gimana? Ya cenderung kayak ke BSDM atau BDSM itu tadi ya. Tapi nggak separah itu, tidak seganas itu. Ini lebih kepada kayak pokoknya dia maunya hardcore yang hard hard banget gitu ya. Dan dia ngebayangin untuk kalian itu bisa bercinta di alam bebas, alam terbuka ya. Ya namanya orang fantasi ya, kadang-kadang memang punya fantasi seperti itu. Cuman Bunda kasih tahu ya pakai autan. Ini Bunda di endorse ini ya. Mestinya sih ya. Pakai autan gitu ya. Wow. Ini dia bahkan punya imajinasi yang ini mesti hati-hati. Kenapa? Dia pengen memvideokan adegan kalian ya. Pengen memvideokan, pengen mengabadikan adegan kalian entah berupa foto ataupun video. Nah, ini Bunda pesan jangan sekali-kali kalian apa ya, mengabadikannya itu pakai HP. Zaman sekarang tuh canggih, orang bisa gali-gali lewat sampah. Sekalipun udah dihapus ya, sekalipun mau dilihat untuk diri sendiri. Ya, hati-hati aja udah banyak kasus ya. Mending kalau misalnya hanya sekedar disebarluaskan. Tapi kalau misalnya sampai kamunya kena dituntut, kena pasal pornografi gitu kan bahaya, nggak enak juga, lucu. Cuman ini imajinasinya dia. Imajinasinya dia, dia sangat menikmati, pengen banget ngelihat gimana ya gitu loh. Pengen mengabadikannya entah dalam bentuk foto ataupun video gitu loh. Jadi seliar ini ya.
Seliar ini, apa yang dia bayangkan tentang kamu? Oke, jadi itu tadi dari sisi erotisnya. Sekarang Bunda, kita mau bongkar dari sisi untuk ini ya, pendapatnya dia atau di mata dia kamu itu seperti apa gitu ya. Di mata dia kamu itu seperti apa? Di mata dia kamu itu seperti apa? Di mata dia kamu itu seperti apa? Hmm, sebetulnya di mata dia kamu adalah seseorang yang gampang terpicu ya. Gampang terpicu, gampang emosi, gampang berargumen, gampang kritis ya. Kamu di mata dia, kamu adalah seseorang yang meledak-ledak dan ya termasuk semuanya. Meledak-ledak itu bukan hanya segala untuk marah atau apa, termasuk di apa ya, termasuk dalam gairah gairah seksual itu pun juga meledak-ledak gitu ya. Kamu adalah seorang penyayang binatang di matanya dia ya. Nah, binatang apa? Ya macam-macam. Mungkin ada yang suka tikus, ada yang suka kucing, suka anjing, ada yang suka buaya darat mungkin. Buaya darat tuh. Buaya darat kan juga binatang, Bunda. Ya iya sih. Kamu adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dengan baik ya, menurut dia ya. Entah karyawan, entah apa, intinya kamu adalah seseorang yang melakukan pekerjaan itu dengan baik gitu loh. Seseorang yang mandiri. Cuma di sini dia mikir bahwa kamu sama dia tuh banyak kesamaan atau frekuensinya tuh sama, ya. Frekuensinya sama, punya banyak kesamaan. Kalau orang bilang sih gampangnya sevibrasi gitu ngomongnya ya. Terus apa lagi nih kamu di mata dia? Kamu adalah seseorang yang berbakat untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, menurut dia tuh seperti itu. Kamu adalah seseorang yang punya kemauan kuat ya. Terus seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang fokus. Jadi kalau misalnya udah punya tujuan apa, kamu akan fokus lempeng di situ terus ya. Dan ini menarik sih, menurut dia itu ini menarik banget ya. Oke. Kalau udah begini, kita mau lihat tuh, wah ini nih sebetulnya paling paling menegangkan. Soalnya kita mau lihat ya, nanti ke depannya gimana sama kamu sama dia. Karena kan ini cinta segitiga ya. Ya gini ya sayang ya. Kapan hari itu ada yang marah-marah karena ternyata kan hasilnya berpisah gitu ya. Readingan Bunda tidak menyajikan gulali ya, tidak menyajikan hal-hal yang indah saja. Ya, Bunda mengajak untuk kesayangan semua itu hidup senyatanya, melihat realita, memeluk kehidupan itu utuh, ada suka, ada duka, ada gagal, ada berhasil. Semuanya kita peluk, ya. Kalau misalnya pun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya itu pun kita peluk, hidup senyatanya ya. Jangan halu gitu loh. Kenapa? Lah sekarang kalau misalnya dikasih yang manis-manis, gulali-gulali, tapi toh kenyataannya dia juga bakal pergi kok dari dalam kehidupanmu. Lah ya ngapain gitu loh ya. Belajar untuk hidup itu senyatanya. Sekalipun loh ya, kita berpikir positif. Kalau misalnya memang seseorang itu tidak ditentukan untuk menjadi milikmu, tetap nggak bisa loh. Ya buktikan aja sendiri. Maksudnya kalau tidak sesuai dengan kehendak semesta ya tetap aja nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita selalu tunduk pada yang namanya kehendak semesta. Memang kehidupan seperti itu. What's next? Lalu kemudian apa yang akan terjadi dengan hubungan cinta segitiga ini atau cinta yang dirahasiakan ini ya? Cinta rahasia. Ya, memang gini sih. Namanya hubungan itu ada siklusnya ya. Oke, pada saat ini mungkin kamu sama dia tuh lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya, lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya. Gak kepikir dong masa depan. Tapi akan ada satu titik, ya biasanya orang kan butuh pengakuan ya, entah kamu entah dianya butuh pengakuan. Ih capek gue rahasia melulu gitu loh. Aku juga pengen pengakuan, diakui sebagai pasangan kamu. Nah cuma kalau butuh pengakuan namanya juga cinta segitiga susah kan. Nah biasanya pada saat menuntut adanya mulai ada pengakuan atau apa segala macam itu akan mulai yang namanya masa konflik. Ini masuk masa konflik. Ya, karena yang satu udah mulai menuntut pengakuan,
Sementara yang satunya tidak bisa memberikan pengakuan karena kenapa? Iya gimana gitu loh. Orang udah punya seseorang kok mau memberikan pengakuan susah. Ya itu lebih sulit daripada menanggung rindu sih kata Dylan begitu ya. Kita lihat lagi, oke. Setelah masa konflik lalu bagaimana? Ya, mulailah yang namanya segala rahasia itu terbuka. Sifat-sifat aslinya kebuka semua, rahasia-rahasia kebuka semua. Hati-hati, karena pada masa-masa ini bisa jadi pasangannya dia mengetahui hubungan kalian. Ya, kegap gitu, ketahuan. Lah, kalau udah kayak gitu bagaimana? Ya mau tidak mau. Mesti belajar untuk mengambil keputusan. Udah nggak bisa nge-flow kayak gini ya. Nggak bisa cuma sekedar mengalir. Mengambil keputusan. Mau lanjut atau berakhir. Oke, walaupun di sini ada the sun ya, artinya ada sebuah harapan bagus untuk hubungan kalian, itu tumben-tumbenan muncul ya. Biasanya untuk cinta segitiga susah, tapi ini tumben-tumbenan di readingan kali ini muncul the sun. Ya, muncul the sun. Mau mengambil keputusan, dan ini adalah sebuah kartu yang bagus. The sun itu artinya sebuah harapan, sebuah masa depan yang cerah ya. Dan ada gambar anak di sini. Artinya, ya, ketika setelah melewati masa-masa konflik and then ya bla 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 segala macam mulai terkuak dan segala macam, dan dia mengambil keputusan, thanks God gitu loh. Ya alhamdulillah wa syukurillah, puji Tuhan. Keputusannya adalah dia memilih kamu. Oke. Ya, tumben-tumbenan. Ya. Hanya saja ya, begini. Walaupun kelihatannya endingnya indah nih. Kelihatannya kan endingnya bagus gitu. Memang dia memilih kamu apa segala macam. Tapi gini ya, namanya cinta bersegi. Itu ya sekarang seseorang udah punya pasangan. Terjadi yang namanya perselingkuhan atau apa. Itu sebetulnya udah merupakan sebuah keruwetan. Ya. Nah, sekalipun memang dia memilih kamu, jangan dikira bahwa kalian akan happily ever after kayak dongeng-dongengnya H.C. Andersen. Ada yang tahu di sini H.C. Andersen? Iya. Yang umurnya udah 40-an, pasti kenal yang namanya H.C. Andersen. Hans Christian Andersen. Nah, tidak seperti dongeng-dongeng itu, ya realita kita belajarlah hidup senyatanya. Jadi sekalipun dia milih kamu, tapi ada masa-masa di mana kayak dia merasa bersalah, dia merasa kayak ini harusnya itu bukan sesuatu yang aku ambil keputusan ini. Ini harusnya bukan sesuatu yang aku jalani gitu. Jadi dia akan mengikuti terus nih perasaannya bersalah, kemudian dirinya juga jadi lesu ya menjalani kehidupan ini jadi lesu ya otomatis ya karena kan ada merasa bersalah otomatis dia akan menghukum dirinya sendiri. Oke. Jadi ya seperti itu. Akhirnya kenapa? Akhirnya hubungan kamu sama dia pun itu rasanya tawar, anyep, kurang micin, kurang garam. Ya, kan tawar gitu loh. Rasanya seperti itu, sehambar itu gitu ya. Ya, habis itu selanjutnya terserah Anda gitu sih. Kurang lebih ini gambarannya ya sayangku ya. Ini ceritanya lumayan ya kayak sinetron ya. Tapi kurang lebih inilah apa ya? Kupas tuntas, bongkar semuanya sebuah cinta rahasia ya. Termasuk sisi erotisnya, pas segala macam energinya dia ya, oke. Dan sekarang Bunda oh mau ngecek ini ya? Ngecek. Terus kapan kira-kira nih Bunda? Kapan nih masuk ke sini ya? Masuk di mana dia akan memilih kamu. Dan ini biasanya lama. Jangan berharap cepat. Karena ini lama. 2026. Ya, sesabar itu. Iya, sesabar itu. Memang begitu. Ya, nggak gampang soalnya ya. Udah punya pasangan, cinta rahasia, cinta segitiga, segi empat itu nggak gampang. Jadi kalian yang memang sudah memutuskan, memilih untuk terlibat dalam cinta bersegi-segi seperti ini, ya jangan pakai ego. Memaksakan semuanya mesti berjalan sesuai keinginan dan cepat, nggak bisa sayang. Ya, sekarang Bunda mau tarik readingan ini resonate buat kamu-kamu yang bersodiak atau punya sio apa aja. Ini salah satunya ya. Zodiaknya aja atau sionya aja bisa. Oke, di sini ada Gemini.
ada Aquarius, ada Capricorn, Taurus, Virgo, ada Sio kambing, hati-hati nanti pas Idul Adha, kalian ngumpet ya. Takutnya disate. Kemudian di sini ada Scorpio, ada Virgo, cukup kuat ya energinya. Kemudian ada Sio tikus, ada Sio kuda, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Sio anjing, dan ada ini apa ya, Capricorn. Dan ada Capricorn ya. Kurang lebih ini ya kesayangan. Dan sekarang Bunda mau cocokin untuk inisial kamu. Oke. Inisial nih harus ada ya sayang ya. Ada K Kilo, ada H Hotel, ada T Tango, ada J Jakarta. Ada E Eko, ada X Extra, ada I India. Untuk H Hotel energinya cukup kuat. Ada W Warsawa, ada Y Yingki, ada M Nona, ada J untuk J Jakarta energi cukup kuat. Ada D Delta untuk W Warsawa energi cukup kuat. Ada G Gajah, ada V Vivo, ada S Sutra, ada P Papa. Kemudian ada Z Zulu untuk D Delta energinya juga cukup kuat. Kurang lebih ini kesayangannya. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.